Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8. Semoga kalian masih tetap sehat dan masih tetap semangat dalam menjalankan tugas kalian, yaitu belajar. Anak-anakku yang saya banggakan, pembelajaran bahasa Jawa hari ini kita akan membahas di bab terakhir setelah melaksanakan PTS. Itu ada satu bab, yaitu di bab 3, yaitu tentang aksara murda lan aksara swara. Tetapi sebelum pembelajaran bahasa Jawa kita mulai, marilah kita awali dengan pembacaan suratul Fatihah, agar apa yang kita pelajari pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan menjadikan ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Marilah kita luangkan waktu sejenak untuk membaca surat Al-Fatihah dengan penuh kekhusyuan dan penuh keseriusan. Kita mulai berdoa, mulai. Terima kasih anak-anakku. Pembelajaran bahasa Jawa hari ini kita mulai. Segera persiapkan LKS beserta buku tulisnya. Jika ada yang kurang dimengerti, silakan ditanyakan. LKS-nya itu ada di halaman 41 dan sampai halaman 47. Yaitu membahas tentang aksara murda lan aksara swara. Aksara murda yaiku tembung murda sing tegese sirah. Iku menurut Patmasa Kuja pada tahun 1989 di bukunya yang di halaman 37. Yang di buku yang bernama Biosastra Jawa. Tembung murda tegese endas utawi pengarep. Dene aksara murda tegese aksara gedhe, jadi endas. Jadi murda itu tegese atau artinya itu sirah. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kepala. Itu menurut Purwodarminto pada tahun 1939 yang di bukunya halaman 327. Itu tegese aksara murda bisa kanggo gampangake menawa aksara murda yaiku aksara kang ditulis nganggo aksara gedhe. Jadi aksara murda itu kalau dalam bahasa Indonesia itu huruf kapital atau aksara kapital. Cacahe aksara murda iku ana 8. Aksara murda iku nduweni pasangan. Jadi aksara murda itu mempunyai pasangan, jadi penulisannya itu bisa dipasang-pasangkan. Bisa tuh. Sambil dilihat, gunane aksara murda yaiku kanggo tata prungu, tegese kanggo pakurmatan. Utawa jenenge para leluhur, jejuluke lan padunungane. Jadi aksara murda itu digunakan untuk menulis nama-nama para leluhur atau pahlawan atau yang lain. Itu menggunakan aksara murda. Jadi aksara kapital. Aksara murda ora kena dadi sesi gege wanda. Tuh. Di slide ini merupakan tabel contoh aksara murda. Jadi cacahe aksara murda tadi kan ada 8, yaitu na, ka, ta, sa, pa, nya, ga, ba. Itu. Tetapi kalau dalam bahasa Jawa, na itu diwaca
no. Jadi bacanya nokoto soponyo gobo. Tuh. Itu ada aksoronya, terus pasangan nih, murdo nih, pasangan murdo. Itu contohnya. Bisa dilihat juga di LKS. Setelah kita mempelajari aksara murda, kita masuk ke dalam aksara swara. Swara tegese uni atau bunyi. Kalau dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan vokal. Aksara swara yaiku aksara kang ditulis unine swara. Jadi vokale a, i, u, e, o. Cacahe aksara swara iku ana 5, yaiku a, i, u, e, o. Jadi harus diperhatikan kalau a, i, u, e, o itu namanya aksara swara atau yang disebut dengan vokal. Di slide ini merupakan contoh penulisan aksara swara. Jadi Arab ditulisnya seperti itu, sesuai dengan aksara swaranya. Aksara penjelasan tentang aksara swara bisa didelok di halaman 45 ing LKS. Jadi tulisan Arab, itu tulisannya seperti itu, bukan seperti yang dituliskan itu ya. Kalau waktu di SD kan nulis Arab, tulisannya kan yang seperti di sebelah kanan itu ya. Tetapi itu salah. Harus ditulis berdasarkan aksara swaranya, wujudnya. Penjelasan sing ke slide iki aksara sandangan. Sandangan iku tegese aksara ingkang dipasangake kangge ngewenehi munine vokal ingkang saged diwenehake ing tengah utawa mburine. Jadi ukara sandangan itu kalau dalam bahasa Indonesia itu sisipan. Jadi bisa ditaruh di tengah atau di belakang. Sandangan iku wonten 3. Antarane sandangan swara, sandangan panyigek, lan sandangan wianjana. Nah ini dari 4 jenis sandangan tadi itu ada jenis-jenisnya. Sandangan aksara Jawa 1, sandangan swara ana 5, jenenge wulu, suku, taling itu ya. Kemudian sandangan wianjana iku ana 3, jenenge cakra, keret, pengkal. Kemudian sandangan panyigek wanda iku ana 3. Wignan, layar, cecak. Sandangan pangkon yaitu paten. Jadi paten ya di akhir. Itu seperti itu contohnya penulisannya aksaranya. Sandangan swara 1 kanggo ngowahi swara saka fonem A dadi swara liyane. Jadi dari A bisa dari A itu bisa jadi suara yang lain. Itu ada 5 cacahe sandangan swara, yaiku sing di tabel iku I, E, U, E, O. Itu ya. Wulu kanggo ngowahi swara dadi I yen ditulis manggone oleh sanduwuring aksara. Jadi I itu biasanya kan ada di atasnya aksara itu. Kemudian taling itu ditulis manggone oleh sakiwaning aksara. Jadi sebelah kanan. Suku swara dadi U manggone oleh sangisore aksara. Pasti kalian sudah mengerti dan sudah paham tentang sandangan swara iki.